Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Mary Husna SPD, CGP Angkatan 9 Kota Padang dari SD 19 Pulai dengan fasilitator Ibu Sri Wahyuni MPD dan pengajar praktik Ibu Dian Maharani SPD Kons. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memaparkan beberapa pertanyaan tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Kita mulai dari pertanyaan nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Kemudian pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif murid. Guru kurang memahami karakteristik murid. Murid pasif dan motivasi belajar rendah. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid-murid yang memahami materi adalah fokus utama guru. Inilah potret pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kegiatan belajar mengajar berpusat pada penilaian hanya mengutamakan kognitif saja. Siswa duduk dengan tenang mendengar penjelasan guru dan mengerjakan latihan. Inilah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dapat merubah pemikiran saya, yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Kemudian, dapat juga merubah perilaku, sehingga saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Kemudian memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian lebih cermat melihat bakat murid, menuntun sesuai kodratnya. Oke nak, dalam tema perayaan kita melihat karena cahaya, kita adakan permainan mencari teman dengan menutup mata. Ini yang di depan siapa? Ini yang di tengah? Zaki, dadah dulu Zaki. Zaki, tolong dicari temannya Fatin ya Zaki. Biasa. Dah, 1, 2, 3. Iya, kita lihat. Ya, itulah yang dicari. Tidak. Ini adalah potret pembelajaran Salam warahmatullahi dengan mendapatkan peserta dan peserta didik diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kodratnya. Ini adalah potret pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dan peserta didik diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kodratnya. Ini adalah potret pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dan peserta didik diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kodratnya. Ini adalah potret pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dan peserta didik
diberi kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan kodratnya. Ini adalah potret pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan pesertanya. Saya mulai melaksanakan pembelajaran di kelas dengan mengikuti kodrat zaman, yaitu mengajar siswa dengan menggunakan Chromebook dan melakukan pretest dengan aplikasi Quizzes. Dan kreatif. Saya juga mulai menerapkan konsep merdeka belajar dan menginteraksikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan kreatif. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Setiap tahun, saya mengadakan Makan Bajamba. Dalam Makan Bajamba ini, saya memasukkan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai budi pekerti. Saya mensosialisasikan tentang Sumbang Dua Baleh. Ada Sumbang Bakato, Sumbang Duduk, dan Sumbang Tagak. Di dalam acara Makan Bajamba, anak diajarkan untuk berpetatah, berpetitih, kemudian mengajarkan anak untuk tahu akan baso dan basi, dan bagaimana cara makan dengan baik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, menginteraksikan permainan dalam pembelajaran. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana saya mengaplikasikannya di kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.